Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah kepada anak-anakku kelas 3 Madrasah Aliyah Miftahul Falah. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Sampai saat ini kita merasa diloberi, dicurai beberapa kenikmatan, kesehatan, keselamatan, utamanya kenikmatan iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat dua ini nempel pada diri kita sampai akhir hayat dengan mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Husnul khatimah akhirnya, amin Allahumma amin. Anak-anakku, pesan saya tetap semangat walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 kita tidak bisa bertemu langsung, tapi dengan teknologi canggih yang diprakarsai oleh Pak Maksun, guru idola kita yang ahli IT dan sebagainya ini, kita bisa jumpa lewat udara. Kalau biasanya SJJ itu singkatannya lain, tapi SJJ kali ini salam jarak jauh. Biasanya kalau kelas telu itu SJJ diplesetkan Pak itu Pak. Nah, tapi anak-anakku sebetulnya saya sudah rindu, sudah kangen berat sama kamu semua. Tapi karena sesuatu maka itu belum dilaksanakan. Berdoa saja mudah-mudahan COVID-19 segera hilang dari dunia ini. Akhirnya kita, khususnya anak-anakku kelas 3 Madrasah Aliyah, bisa melakukan aktivitas belajarnya di Madrasah Aliyah Miftahul Falah. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi berbanggalah kamu jadi santri Miftahul Falah. Bersyukurlah kamu menjadi santri Miftahul Falah. Dengan bersyukur, dengan selalu optimis, ada energi yang positif dalam diri kamu untuk meraih kesuksesan. Tapi kalau orang itu sudah susah untuk mencapai sukses, itu harus melalui beberapa tahapan-tahapan. Kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, orang mukmin, maka COVID-19 ini ada hikmahnya. Kapan atau bagaimana kita tidak tahu. Itulah skenario Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba hanya berdoa, mudah-mudahan cepat selesai, kemudian kita bisa bermuajah, kita bisa bertatap muka, kita bisa bersilaturahim, amin Allahumma amin. Sebagaimana biasanya kelas 3 Madrasah Aliyah, jam saya lebih banyak untuk ini kesempatan baik untuk saya, entah tujuan apa, tapi saya manfaatkan untuk selalu memberikan motivasi, memberikan semangat baru, memberikan wawasan ke depan, sehingga harapan saya tamatan Madrasah Aliyah Miftahul Falah tidak hanya berkualitas keilmuannya, tapi juga berkualitas kepribadian dan keimanannya. Sekarang banyak, sudah ada, bukan teori, tapi sudah nyata. Apa yang digambarkan Nabi, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira.
Esok mukmin, sore kafir. Esok apik, sore elek. Apalagi mulai esok wis elek gitu. Tamatan madrasah Rajab itu muadaah, poso wis sudah gelem poso, udud dengan bangganya. Bayangan saya itu madrasah. Kalau tidak madrasah bagaimana itu? Jadi kita arahnya ke sana. Makanya tadi saya selalu berdoa. Harapan saya anak cucu saya. Mudah-mudahan diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mendapat keturunan yang berkualitas, tidak hanya keilmuannya, berkualitas keilmuannya, keimanannya, kepribadiannya, dan keekonomiannya itu. Ya. Al-Qawiyul Amin itu seperti itu. Saya berdoa mudah-mudahan kalian semua tetap sehat dan tetap semangat. Begitu ada pengumuman aliyah masuk kelas 3 hukumnya wajib harus masuk semua. Kalau tidak tak parani terus tak nikahno. Itu tak nikahno. Itulah pesan saya. Untuk kali ini saya Qawaidul Fiqhiyah. Saya lupa untuk kelas 3 ini. Tapi saya agak memulai, saya undurkan sedikit. Nomor 79 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bait nomor 79. Wa niyatul lafidhi. Untuk kelas 2 ini memang belum sampai semester akhir itu sudah berai Pak. Jadi pendapatannya itu baru sedikit Pak gitu loh. Saya punya target, tapi kali ini saya tidak memenuhi target. Target saya ya target ilmu manfaat gitu, tidak target untuk sekian itu tidak itu. Jadi agak tertinggal. Nomor 79. Waniyatul lafidhi fil hukmi ala maqasidil lafdi kama ta'assalam. Waniyatul lafidhi utawi niate wong kang lafalake, wong kang ngucapake niat fil hukmi dalam hukume ala maqasidil lafdi iku tetep ing atase pira-pira tujuane lafal mau. Kama kaya keterangan qad usila kang wis dianggep diwilang-wilang asal apa ma. Artinya orang yang mengucapkan niat itu hukumnya mengikuti apa maknanya lafal tersebut. Ini. Tapi ada ulama yang lain yang tidak seperti itu gitu loh. Tidak seperti itu. Maqasidul lafdi ala niyatil lafid illa fi maudhi'in wahidin. Itu dalam kitab Asbawan Nadhair demikian. Tujuan lafal niat dalam niat itu mengikuti niatnya orang yang mengucapkan niat. Bukan mengikuti lafalnya, tapi mengikuti apa yang ada dalam hatinya orang yang niat tersebut. Jadi bukan mengikuti lafalnya, tapi mengikuti apa yang ada dalam hatinya orang yang mengucapkan niat itu gitu loh. Walhasil lafal itu tidak memengaruhi. Yang menentukan itu adalah niatnya orang yang mengucapkan niat tersebut. Contoh,
misalkan rumah kamu ngembal. Ngembal itu termasuk jalan pantura. Nah, termasuk jalan pantura itu. Kalau malam hari itu bis malam itu was. Kamu kebetulan rumahnya di Ngembal pinggir jalan raya. Pas pengantin anyar. Lawang pengantin anyar jam 10 wis turu. Sudah tidur, jam 12 sudah sudah kumpul dengan istrinya, kumpul dengan suaminya. Berarti status kamu itu junub, hadas besar. Termasuk larangan hadas besar itu tidak boleh sholat, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh membawa Al-Quran, dan lain sebagainya. Tanpa disadari, jam 1 ada bis tabrakan dengan tergandeng. Jam 1 loh, jam 10 tidur, jam 12 sudah dukhul, artinya sudah melakukan persetubuhan antara suami istri, berarti kamu sudah menyandang status orang jinabat atau junub itu. Tidak boleh membaca Al-Quran. Tanpa disadari jam 1 atau setengah 2 ada bis tabrakan dengan truk. Bunyinya sampai luar biasa. Proak. Tanpa kamu sadari keluar dengan suamimu atau istrimu. Tidak taunya yang meninggal banyak. Sebut saja 10 orang. Wong kamu itu santri Miftahul Falah. Santri itu kalau melihat sesuatu itu selalu menyebut berzikir kepada Allah. Sesuai dengan tempat, sesuai dengan waktu, sesuai dengan keadaannya. Secara spontan kamu mengucapkan, Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mati berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah ini, kalau kamu itu membaca Al-Quran dalam kondisi jinabat, haram. Lah ini dikembalikan kepada niatnya. Kalau niatnya itu membaca Al-Quran, maka hukumnya haram itu. Kalau dalam hatimu itu tidak mengucapkan Al-Quran, tapi nyebut. Nyebut itu ya zikir. Melihat apa, Masya Allah. Melihat apa, Subhanallah. Mendengar berita duka, innalillahi. Diberi sesuatu. Kemudian Alhamdulillah. Ditawani bojo, Alhamdulillah. Ojo ditawani bojo malah innalillahi. Itu ya salah. Spontan kamu mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal itu ayat Quran. Itulah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedang jinabat kamu kok membaca Quran.
Karena kamu itu santri yang baik, tidak kamu niati membaca Al-Quran tapi zikir. Itu hukumnya boleh. Itu hukumnya boleh. Alladzina asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh itu. Kalau kamu tidak niati zikir. Kalau kamu tidak diniati zikir. Wong kamu kan santri yang baik. Santri Miftahul Falah yang baik. Ya, inna lillahi. Bukan ya Allah sopir kurang ajar loh. Ngono malah kurang ajar. Itu tidak seperti itu. Akhirnya membaca innalillahi. Walaupun kamu ngakunya itu zikir, tapi ada korenah-korenah indikasi bahwa itu Quran, ya kamu tetap dosa. Contoh. Jadi kamu pengantin anyar, jam 10 tidur, jam 12 sudah melakukan persetubuhan, sudah jima, berarti jam 1 kamu sudah jinabat. Setelah jam 1 ada tabrakan bis dengan truk tadi itu. Begitu kamu mendengar pruak begitu antara bus malam dengan truk gandeng, maka kamu langsung keluar di pintu rumah, kamu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca ayat alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tidak niati dengan membaca Quran, Pak. Saya niati zikir. Ya enggak bisa. Wong zikir kok ono assalamualaikum. Zikir kok ono apa itu? A'udzubillah itu. Itu namanya sudah, walaupun mengakunya kamu itu zikir, itu ndak boleh. Ya yang namanya zikir itu spontanitas. Begitu kamu mendengar ada tabrakan di luar, wong rumahmu itu pinggir jalan, rumahmu itu ngembal, jalan raya, ana tabrakan, kamu baru jinabat, kok langsung keluar assalamualaikum, kaya wong kira ngene ku tangane ambek di ya ndak apa itu ndak. Walaupun kamu mengaku zikir itu salah, itu kalau zikir ya spontan. Jadi kamu misalkan jam 1 sudah jinabat, kemudian ada zikir, ada tabrakan, proak, langsung keluar mengucapkan innalillahi. Itu baru benar. Artinya apa? Yang namanya zikir itu ya spontan, tidak kemudian apa? Apa itu? Ada a'udzunya, mana? Apalagi kok di situ? Diegolno bismillah, itu ya ndak, itu tidak zikir. Itu antara lain seperti itu. Ya, itu aniyatul lafidhi. Jadi ada contoh lagi. Jadi tetap apa yang ada dalam hatinya, Wa fi waniyatul lafidhi qaulun mujmalu maqasidul lahwi 'alaiha tuhmalu. Itu sudah. Wastusniyal yaminu indaman hakam fayya ala niyatihi ladzil qasam. Wastusniyalan dijabake al yaminu apa sumpah indaman hakam ing dalem sandingi hakim. Hakama kang ngukumi sapa hakim, fayya mongko utawi yamin iku ala niyatihi ing atase niate. Hakim ladzil qasami ora anut niate wong kang sumpah. Kaedah di atas, orang yang mengucapkan niat itu mengikuti hatinya, bukan mengikuti lafalnya, itu ada pengecualian. Apa itu? Kecuali sumpahnya orang yang di depan hakim. Ini bukan mengikuti apa yang ada dalam hatinya, tapi mengikuti apa yang ada dalam hatinya hakim. Contoh,
Ada orang kaya meninggal dunia. Bapak ibune meninggal dunia. Wong bisnisnya ring luar negeri, ring Amerika. Nah, akhirnya kecelakaan meninggal dunia. Anaknya masih kecil. Nah, anaknya 3. Masih kecil-kecil. Nah, akhirnya setelah meninggal dunia, semuanya diambil alih saudaranya. Sebut saja A, Alek misalkan. Sebut saja A. Lah A ini nakal. Nisbate wong desa ya kebune didoli, sawahe didoli. Nisbate wong sugih ya montor mabure dijual. Lamborghini dijual, apalagi angger cuma di situ Pajero kata Pak Maksun. Semuanya dijual. Setelah dijual habis. Anak 3 itu setelah dewasa diberitahu orang, nang, nduk, bapakmu ku dhisik ku sugih. Tapi dunyane bapakmu ku dientekno pakmu cilik. Nah, akhirnya bagaimana nuntut si anak-anak itu? Anak-anak itu nuntut. Akhirnya dipanggil ke pengadilan negeri. Si A, katakan Alek tadi, Alek itu, tadi Alek ya, atau tadi Alek, Pak Leknya itu namanya Alek saja misalkan. Alek kemudian ditanya hakim, Alek, betul ya kamu menghabiskan harta bendanya orang tuanya anak yatim ABC ini ya? Tidak Pak. Loh katanya iya, tidak Pak. Berani bersumpah, berani. Akhirnya si Alek itu sumpahnya begini, Pak Hakim, wallahi billahi saya tidak makan harta bendanya anak yatim. Kata-kata tidak makan itu menurut si Alek maksud dalam hatinya itu tidak ngemplok. Masa wong kok ngemplok montor mabur, Lamborghini, ya ndak mungkin lah sawah kok dimplok. Nah, jawabannya begitu. Akhirnya bagaimana? Si Alek itu sumpah di depan hakim. Pak Hakim, wallahi berani sumpah Alek, berani Pak Hakim. Wallahi billahi saya tidak pernah makan harta bendanya, sawahnya, mobilnya, uangnya anak yatim ini. Kemudian diingatkan saudaranya, loh, kowe ngentekno kok. Saya tadi tidak ngentekno kok. Kata-kata saya kan tidak makan. Memang saya itu tidak makan. Memang saya jual Lamborghini-nya, bendino tak tukono. Mie ayam kok Lamborghini iku lho nang mblekuk iku. Ya ndak demikian, tetap A itu Alek tersebut itu namanya walaupun hatinya itu mengucapkan tidak makan itu tidak ngemplok, tapi hakim mempunyai pendapat, mempunyai pandangan, kesimpulan tidak makan itu artinya tidak menghabiskan. Oleh karena itu sumpahnya si Alek ini termasuk dosa. Ucapannya tidak mengikuti apa yang ada dalam hatinya, tapi mengikuti apa yang ada di dalam hatinya hakim. Demikian kurang lebihnya. Sekali lagi berdoalah, semangat tetap menjadi santri Miftahul Falah. Santriku tidak boleh susah, selalu semangat berdoa dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.